Nah, lanjut yang kedua. Jika datang rasa hendak marah, ingatlah kita hanyalah manusia yang hina. Kita tidak ada apa-apanya. Kita pun mungkin dibenci oleh orang lain gitu. Makanya kita harus mawas diri gitu ya. Yang ketiga, banyaklah berdiam diri dan berdoa kepada Allah agar Allah selamatkan kita dari sifat marah. Ya, makanya kita sering-sering beristighfar gitu ya, supaya apa? Setidaknya hati kita tenang dan kita berserah diri kepada Allah. Yang keempat, hendaklah ingat bahwa sifat marah itu akan membawa kita kepada permusuhan dan pembalas dendaman dari orang yang kamu marahi. Ya, yang tadi, ketika kita marah-marah sama orang, belum tentu orang itu terima sama marahnya kita. Ya kan, yang ada nantinya khawatir orang itu akan tersinggung, akhirnya mereka atau yang lainnya itu dendam sama kita. Ketika kita sudah melampiaskan kemarahan kita, orang lain masih dendam sama kita, akhirnya kita dibalas. Makanya banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti kasus-kasus kriminal, awalnya dari itu, dari rasa marah, akhirnya berujung dan dendam. Yang kelima, coba bayangkan betapa buruknya rupa kita ketika kita sedang marah. Ya kan, kita masang muka nggak enak, padahal kita sudah diciptakan oleh Allah sedemikian sempurnanya, tapi kita coreng dengan rasa marah kita. Gimana coba muka ketika kita marah? Pasti jelek kan? Pasti tidak baik kan? Tidak bagus gitu ya. Terus yang keenam, apabila datang marah, banyaklah kita membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Karena marah itu datangnya dari setan. Kita dibujuk rayu oleh setan supaya kita selalu memiliki sifat marah. Makanya kita kontrol diri kita supaya kita tidak memiliki sifat marah gitu ya. Yang ketujuh adalah apabila marah sedang memuncak, segeralah kita berwudu, karena wudu itu dapat menenangkan api kemarahan. Kan seperti api yang sedang berkobar-kobar ya, ketika kita marah, kalau nggak diluapin sampai lega itu nggak akan selesai, marahnya tuh kemana-mana gitu ya. Nah, hendaknya ketika kita sedang marah sampai seperti itu, kita berwudu, kita minta ampun sama Allah, kita ucapkan istighfar, terus ta'awuz juga, kita berwudu. Itu langkah-langkahnya supaya kita terhindar, ya kan? Yang selanjutnya, jika tidak bisa menghilangkan marah dengan hal tersebut, ya, hal-hal yang tadi sudah kita bahas, kita hendaklah tidur. Karena tidur itu bisa meredakan perasaan marah ketika kita terbangun nanti. Yang terakhir, tauhid kita perlu diperkuat. Tauhid itu apa? Ilmu agama kita gitu ya. Kita bukan manusia sempurna, tapi bagaimana caranya kita bisa menjadi sempurna? Setidaknya kita taat kepada Allah untuk melakukan hal-hal yang positif, yang baik, yang jelek-jeleknya kita tinggalkan, kita hindari. Kita kan sudah besar, sudah tahu bisa membedakan mana yang baik untuk diri kita dan mana yang tidak baik gitu ya. Nah, kalaupun kita salah, hendaknya kita minta maaf supaya orang juga tidak marah sama kita gitu ya. Itu uraian singkat. Nanti selengkapnya kalian bisa baca di buku halaman 48 sampai halaman 49 ya, tentang sifat marah dan cara menghindarinya. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya tentang fasik dan pilih kasih. Oke, sampai sini Bu Dini rasa cukup. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.